Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7A akan menjelaskan tentang kimia unsur golongan ke-7A. Sebelum kami menjelaskan, kami akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Dianggini Putri. Perkenalkan, nama saya Augustin. Saya Christian Sanchez. Simak videonya ya. Hal-hal yang akan kami jelaskan yaitu 1. Nama golongan, 2. Anggota golongan, 3. Nomor atom dan nomor massa golongan, 4. Konfigurasi elektron golongan, 5. Periode dan nama golongan, 6. Bilangan kuantum, 7. Sifat fisika dan sifat kimia, 8. Proses pembuatan, 9. Reaksi kimia, 10. Kegunaan. Pertama, nama golongan. Golongan 7A dinamakan halogen. Nama ini berasal dari bahasa Yunani. Halos yaitu garam dan genes yaitu pembentuk. Karena unsur-unsur ini cenderung membentuk senyawa garam ketika bereaksi dengan logam. Yang kedua, ada anggota golongan. Yang pertama, F atau fluorin. Yang kedua, ada Cl atau klorin. Yang ketiga, ada Br atau bromin. Yang keempat, ada I atau iodin. Yang kelima, ada At atau astatin. Yang ketiga, kita akan mencari nomor atom dan nomor massa golongan. Kita sudah ketahui tadi anggota golongannya F, Cl, Br, I, dan At. Untuk memudahkan kita mencari nomor atom dan nomor massa, kita dapat menyimbolkannya dengan yaitu X adalah lambang unsur, A itu nomor massa, Z itu nomor atom. Kita tulis semua dulu. F, Cl, Br, I, dan At. Kita mulai dari F. Untuk memudahkan kita melihat nomor atom dan nomor massa golongan, kita menggunakan tabel periodik. Nomor massa dari F itu adalah 19. Kita tulis di atas sesuai dengan simbol yang tadi, 19. Dan nomor atom dari F yaitu 9. Lanjut ke Cl, nomor massanya yaitu 35 dan nomor atomnya yaitu 17. Lanjut ke Br. Br nomor massanya itu 79 dan nomor atomnya itu 35. Lanjut ke I itu nomor massanya 126, nomor atomnya yaitu 53. Yang terakhir At, nomor massanya yaitu 210 dan nomor atomnya yaitu 85. Nah, ini nomor atom dan massa dari golongan yang sudah golongan 7A. Cari konfigurasi elektron dari anggota golongan 7A yang pertama yaitu F. Kita ketahui bahwa F nomor atomnya itu 9. Jadi, konfigurasi elektronnya itu kita mulai dari 1s2, 2s2, 2p5. Kita bisa lihat 2 ditambah 2 ditambah 5 menghasilkan 9. Dan konfigurasi elektron dari halogen itu ns2 dan np5. Jadi yang umum orang ambil itu cuma ini. Kita bisa untuk membuktikan bahwa halogen memiliki elektron valensi 7 itu, kita bisa tambah 2 tambah 5, 2 ditambah 5 sama dengan 7. Baik, anggota golongan yang kedua yaitu Cl, di mana kita mengetahui bahwa Cl memiliki nomor atom 17. Jadi konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p5. Kita bisa jumlah 2, 2, 6, 2, 5 menghasilkan 17. Jumlahnya 17.
konfigurasi umumnya itu cuma NS2, NP5. Jadi yang biasa digunakan hanya ini. Untuk membuktikannya, kita tambah lagi 2 ditambah 5 sama dengan P. Golongan selanjutnya yaitu BR. Kita ketahui bahwa nomor atom BR yaitu 35. Jadi konfigurasi elektronnya dimulai dari 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 2p6, 3d10, 4s2, dan 4p5. Kita jumlahkan 2, 2, 6, 2, 6, 10, 2, 5, hasilnya adalah 35. Sesuai konfigurasi umum halogen NS2, NP5, dan konfigurasi elektron valensinya 7, kita bisa lihat dari sini. Jadi untuk membuktikan konfigurasi elektron valensi 7 yaitu kita tambah 2 tambah 5. Selanjutnya I. Kita ketahui bahwa I memiliki nomor atom 53. Kita langsung saja ke konfigurasi terakhirnya yaitu 5s2 dan 5p5. Ini konfigurasi umumnya dan elektron valensinya itu 7. Sama dengan tadi 2 tambah 5 sama dengan 7. Yang selanjutnya AT dengan konfigurasi elektron 85. Langsung saja ke konfigurasi elektron terakhirnya yaitu 6s2 dan 6p5. Ini bentuk umum konfigurasi elektronnya dan elektron valensinya sama dengan tadi 2 ditambah 5 sama dengan 7. Periode dan nama golongan. Untuk mencari periode golongan, kita bisa menggunakan tabel periodik dan konfigurasi elektron terluarnya. Dengan menggunakan tabel periodik, kita bisa tahu bahwa F itu sama dengan periode kedua. Kita juga bisa lihat dari konfigurasi elektron umum, yaitu 2. Kita juga bisa tahu kalau Cl itu berada pada periode ketiga. Bisa dilihat dari konfigurasi elektron utama yaitu 3. Terus kita bisa tahu juga Br itu berada pada periode keempat. Kita bisa lihat dari konfigurasi elektron pertama utama yaitu 4. Kemudian kita bisa tahu I itu berada pada periode kelima. Kita bisa lihat dari konfigurasi elektron utama yaitu 5. Dan terakhir AT berada pada periode 6. Kita bisa lihat dari konfigurasi elektron utama yaitu 6. Yang keenam, bilangan kuantum. Bilangan kuantum terdiri atas 4. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau M. Yang kedua, bilangan kuantum asimut atau L. Yang ketiga, bilangan kuantum magnetik atau M. Dan yang keempat, bilangan kuantum spin atau S. Aturan ini bakalan dipakai untuk menentukan bilangan kuantum. Nah, kita mulai dari unsur golongan 7A yang pertama, yaitu fluor. Dan kita sudah ketahui bahwa nomor atom fluor adalah 9 dengan konfigurasi elektron umumnya yaitu 2s2 dan 2p5. Nah, kulit terluar dari fluor itu yaitu 2p5. Dari 2p5 ini, dari kulit terluar ini kita bisa menentukan bilangan kuantum. Yang pertama, bilangan kuantum utama atau M. Kita lihat saja dari kulit terluarnya yaitu 2. Yang bilangan kuantum selanjutnya yaitu asimut atau L. Kita lihat dari orbitalnya. Orbitalnya itu T. Jangan diketahui aturannya jika orbitalnya T itu
Selanjutnya bilangan kuantum magnetik (KN). Kita bisa lihat orbitalnya P. Dengan magnetik juga memiliki rumus. Jika P itu memiliki 3 kolom, elektronnya 5 dengan kolom 3. Jadi kita tulis 3 kolom dengan aturan magnetik karena orbitalnya P. Jadi kita menggunakan kolom 3 kolom dengan nilai kolom pertama -1, kolom kedua 0, dan kolom ketiga 1. Karena elektronnya 5, jadi kita memulai dengan tanda panah ke atas. 1, 2, 3. Selanjutnya tanda ke bawah, tanda panah ke bawah, 4, 5. Nah, tanda panahnya berhenti di kolom kedua yang nilainya 0. Jadi bilangan magnetiknya itu sama dengan 0. Nah, lanjut ke bilangan quantum spin. Untuk menentukan bilangan quantum spin, kita juga menggunakan aturan. Jika panahnya ke atas, berarti nilainya +1/2. Jika panahnya ke bawah, berarti nilainya -1/2. Nah, kita tadi sudah lihat di bilangan magnetik yang panah terakhir menghadap ke bawah, arahnya ke bawah. Jadi bilangan spinnya itu -1/2 dengan aturan yang ada. Unsur yang kedua yaitu Cl dengan nomor atom 17. Konfigurasi elektronnya yaitu 3s2 dan 2p5. Nah, sama dengan tadi, kulit terluarnya yaitu 2p5. Untuk menentukan bilangan kuantum utamanya, langsung saja kita lihat dari kulit terluarnya yaitu 2. Bilangan asimutnya sama dengan yang tadi, dilihat dari aturan karena ini orbitalnya P, jadi aturan P itu dari asimut nilainya 1. Yang bilangan kuantum yang ketiga magnetik. Kita lihat dari orbitalnya P dengan aturannya P 3 kolom yang bernilai kolom pertama -1, 0, dan 1, dan elektronnya 5. Jadi kita sama seperti tadi, dimulai dari tanda panah ke atas, 1, 2, 3, kembali lagi tanda panah ke bawah, 4, dan 5, dan berhenti di kolom kedua dengan nilai 0. Jadi bilangan magnetiknya yaitu 0. Sama bilangan spinnya dengan yang tadi, karena tanda panahnya berakhir di kolom kedua dengan arah ke bawah, jadi bilangan spinnya yaitu -1/2 dengan aturan yang sudah ada. Unsur golongan 7A yang ketiga yaitu Br dengan nomor atom 35. Konfigurasi elektron utamanya 4s2, 4p5. Kulit terluarnya yaitu ini 4p5. Sama saja dengan yang tadi, kita melihat bilangan kuantumnya dari kulit terluar yaitu 4. Azimutnya sama dengan yang tadi, kita lihat dari orbitalnya P. Jadi azimutnya 1, nilainya 1, magnetik sama karena orbitalnya P, jadi kolomnya ada 3 dan dimulai dari elektronnya 5, dimulai dari tanda panah ke atas 1, 2, 3, kembali tanda panah ke bawah 4, 5 dengan nilai kolom pertama -1, kolom kedua 0, dan kolom ketiga 1. Jadi, dan berhenti di kolom kedua dengan dan berhenti di kolom kedua. Jadi nilai dari magnetik adalah 0. Selanjutnya bilangan spin, karena tanda panahnya berhenti di kolom kedua dengan arah ke bawah, sesuai aturan berarti nilai spinnya -1/2. Yang keempat, unsur yang keempat ada iodin dengan nomor atom 53. Konfigurasi elektron utamanya yang adalah 5s2 dan 5p5. Kulit terluarnya ini sama dengan cara menentukan bilangan kuantum
utama kita lihat dari garis keluar yaitu 5. Asimut kita lihat dari orbital dengan aturan P itu nilainya 1. Magnetik kita lihat juga dari orbital, kalau P itu dengan aturan P kolomnya ada 3, 1, 2, 3 dan elektronnya ini 5. Jadi kita mulai dari panah ke atas 1, 2, 3 lalu panah ke bawah 4, 5 dan berhenti di kolom kedua dengan nilai 0. Jadi magnetiknya nilainya 0. Terus lanjut ke bilangan quantum spin karena karena dari bilangan magnetik kita bisa tahu bahwa panah terakhir yaitu panah mengarah ke bawah, jadi bilangan spinnya min/2. Yang terakhir ada AT dengan nomor atom 85. Konfigurasi elektron utamanya yaitu 6s2, 6t5. Ini yang terluar cara menentukan bilangan asimutnya sama semua. Sebenarnya ini bilangan kuantumnya kecuali bilangan kuantum utamanya itu sama saja, mulai dari unsur golongan yang pertama yaitu F sampai AT. Bedanya di bilangan kuantum. Nah, bilangan kuantum AT itu bisa dilihat dari kulit terluar yaitu 6. Asimutnya sama 1, magnetiknya juga 0 sesuai dengan aturan yang ada, dan bilangan spinnya sama min/2. 7. Sifat fisika dan sifat kimia. Yang pertama sifat fisika. Keadaan fisik yaitu fluor yaitu F2 dan klorin C2 berwujud gas. Bromin yaitu Br2 cair dan iodin L2 padat pada suhu kamar. Astatin yaitu At adalah unsur radioaktif yang tidak stabil sehingga sifat fisiknya sulit diamati secara langsung. Dilihat dari warna fluor kuning pucat, klorin kuning kehijauan, bromin merah kecoklatan, iodin violet yaitu uap dan hitam padatan. Titik tinggi dan lele itu meningkat dari atas ke bawah dalam golongan. Kerapatan meningkat dari atas ke bawah. Kelarutan umumnya sukar larut dalam air namun bereaksi dengan air. Klorin, bromin, dan iodin dapat larut tidak sempurna, sementara fluorin tidak larut meskipun bereaksi sempurna. Struktur membentuk molekul diatomik, yaitu F2C2 F2I2. Yang kedua sifat kimia. reaktivitas sangat reaktif dan merupakan non-logam yang kuat karena mudah menangkap elektron untuk mencapai konfigurasi oktet. Keelektronegatifan sangat tinggi karena kecenderungannya yang kuat untuk menarik elektron. Bilangan oksidasi umumnya memiliki bilangan oksidasi -1, tetapi dapat menunjukkan bilangan oksidasi positif dalam senyawanya, misalnya dengan oksigen. Daya oksidasi merupakan oksidator kuat. Daya oksidasi menurun dari atas ke bawah, yaitu proses seperti ini. F lebih besar daripada Cl, Cl lebih besar daripada Br, Br lebih besar daripada I. Daya reduksi meningkat dari atas ke bawah, yaitu F lebih kecil daripada Cl, Cl lebih kecil daripada Br, Br lebih kecil daripada I. selanjutnya reaksi. Yang pertama bereaksi dengan logam membentuk halida logam yaitu senyawa ionik seperti NaCl. Yang kedua bereaksi dengan non logam membentuk halida logam yaitu senyawa kovalen. Yang ketiga bereaksi dengan hidrogen membentuk hidrogen halida yang bersifat asam, misalnya HCl.
Selanjutnya sifat oksidasi halogen. Unsur yang posisinya lebih atas dapat mengoksidasi unsur halogen yang posisinya lebih bawah dalam larutan garamnya. Contoh reaksi. F2 ditambah 2 NaBr menghasilkan 2 NaF ditambah Br2. 8. Proses pembuatan dari unsur golongan 7A. Yang pertama, fluorin yang mengalami proses elektrolisis garam fluorida dengan penjelasan gas fluorid dihasilkan dari elektrolisis larutan kalium hidrogen fluorida, yaitu KHF2 yang dilarutkan dalam hidrogen fluorida, yaitu HF cair. Reaksi di anoda 2F- menghasilkan F2 ditambah 2 elektron. Yang kedua, klorin, yaitu Cl, mengalami proses elektrolisis dan oksidasi dengan penjelasan. Yang pertama, elektrolisis lelehan NaCl, yaitu proses Down. Proses komersial utama untuk menghasilkan klorin murni. Yang kedua, elektrolisis larutan NaCl, menghasilkan gas klorin di anoda dan NaOH di katoda menggunakan diafragma. Yang ketiga, oksidasi HCl, yaitu proses diakon. Mengoksidasi HCl dengan oksigen menggunakan katalis seperti CuCl2 pada suhu tinggi. Reaksi di anoda elektrolisis lelehan, yaitu 2Ci- menghasilkan Ci2 ditambah 2 elektron. Yang ketiga, bromin, yaitu Br, mengalami proses oksidasi dengan klorin dengan penjelasan bromin dapat dibuat dengan mengoksidasi ion bromida, yaitu Br- dari air laut atau sumber air asin lainnya menggunakan klorin yang lebih kuat sebagai oksidator. Reaksinya yaitu Ci2 ditambah 2 Br- menghasilkan 2 Cl- ditambah Br2. Yang keempat, fluorin, yaitu N, mengalami proses oksidasi dan reduksi dengan penjelasan. Yang pertama, oksidasi, mengoksidasi ion iodida di air laut atau dalam sisa penghamburan sendawa Chili menggunakan klorin. Yang kedua, reduksi, mengurangi ion ioda dengan menambahkan natrium hidrogen sulfid, yaitu NaHSO3 ke dalam larutan ioda. Reaksi oksidasi yaitu Ci2 ditambah 2- menghasilkan 2 Cl ditambah I2. Yang kelima, astatin, yaitu At, mengalami proses sintesis buatan dengan penjelasan astatin adalah unsur radioaktif yang tidak ditemukan dalam jumlah besar di alam. Produksinya dilakukan melalui reaksi nuklir di laboratorium. Detail proses pembuatannya lebih kompleks dibandingkan halogen lainnya, tetapi pada prinsipnya melibatkan reaksi nuklir untuk membuat unsur ini secara buatan, seperti yang dijelaskan dalam beberapa sumber. Yang kesembilan, reaksi kimia dari golongan 7A. Yang pertama ada fluorin atau F2. Fluorin ini sifatnya paling reaktif di antara semua unsur gas kuning muda. Sifatnya fluorin yang pertama dengan hidrogen menghasilkan reaksi H2 ditambah F2 yang menghasilkan 2HF. Reaksi ini sangat eksplosif. Sifat yang kedua itu dengan logam atau Na, Ca, dan lain-lain. Reaksinya 2Na tambah F2 menghasilkan 2NaF. Sifat yang ketiga
dengan air, yaitu Cl2 tambah H2 saling menghasilkan hingga sehingga didapat hasilnya HCl tambah HClO. Menghasilkan asam klorida atau HCl dan asam hipoklorit atau HClO, pemutih dan pembunuh kuman. Unsur yang ketiga, bromin atau BR2. Sifatnya yaitu cairan merah kecoklatan menguap jadi gas beracun. Reaksi kinetiknya dengan hidrogen, reaksinya H2 tambah BR2 menghasilkan 2 HBr. Reaksi lambat dibanding F2 dan CH2. Kalau dengan logam, reaksinya itu 2Na tambah BR2 menghasilkan 2 NaBr. Sedangkan dengan air, reaksinya itu BR2 ditambah H2O menghasilkan HBr ditambah HBrO. Yang keempat, iodin atau I2. Sifatnya yaitu padatan unsur kehitaman, mudah menyublim. Reaksi kimia penting dengan hidrogen, reaksinya H2 ditambah I2 menghasilkan 2HI. Reaksi reversibel membutuhkan pemanasan. Sedangkan dengan logam, reaksinya 2Na tambah I2 menghasilkan 2NaR. Dengan air, hampir tidak bereaksi langsung dengan air, tetapi larut sedikit membentuk larutan lemak. Unsur yang kelima, astatin atau AC2. Sifatnya unsur radioaktif, sangat jarang di alam logamoid atau semi logam. Reaksinya mirip dengan iodin, namun lebih bersifat logam. Reaksi kimia pentingnya 2Na ditambah AT2 menghasilkan 2NaAT. 10. Kegunaan masing-masing unsur golongan 7A. Pertama, klorin. Yang pertama yaitu digunakan dalam pasta gigi sebagai natrium klorida Na2SiR6 untuk memperkuat gigi. Yang kedua, bahan untuk membuat teflon atau plastik tahan panas dan freon saat pendingin. Yang ketiga, digunakan untuk lensa kaca atau asam klorida He. Yang kedua, klorin atau Cl. Bahan utama garam dapur, natrium klorida NaCl. Digunakan sebagai desinfektan untuk memurnikan air kolam renang dan peralatan rumah tangga. Sebagai kaporit CaOCl2. Bahan pemutih untuk kertas dan tekstil. Bahan dalam pembuatan plastik atau PFC, pestisida, dan obat-obatan seperti kloroform. Yang ketiga, bromin atau BR sebagai aditif pada bensin atau etilina dibromida C2H4BR2 untuk mencegah endapan timbal. Yang kedua, bahan pengawet api dalam plastik furnitur. Yang ketiga, digunakan sebagai bahan kimia dalam film fotografi atau perak bromida AgBr. Yang keempat, digunakan sebagai obat penenang dalam bidang kedokteran atau natrium bromida NaBr. Yang keempat, iodin atau I. Yang pertama, sebagai antiseptik untuk luka seperti tinctur iodin. Yang kedua, ditambahkan ke garam dapur sebagai kalium iodat KiO3 untuk mencegah kekurangan yodium. Yang ketiga, digunakan untuk menguji kandungan amino pada industri makanan. Yang terakhir, asatin atau AT. Isotopnya asatin 211 digunakan dalam terapi kanker partikel alfa tertarget. Tetapi karena kelangkaan dan radioaktivitasnya yang tinggi, tidak digunakan dalam aplikasi sehari-hari.